alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu selalu menggoda di dada manusia. Di dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa seseorang murid itu diwajibkan mengenali geritik hatinya, agar dia tahu bahwa geritik ini apakah dari Allah, apakah dari malaikat, apakah dari nafsu, apakah dari syaitan. Di dalam kitab As-Sawi Al-Jalalain secara ringkas beliau menyebutkan bahwa geritik hati yang tersirat di dalam hati kita nih ada 4. Ada ngarannya rahmaniyun, dari Allah langsung ke dalam hati kita. Ada malakiyun, dari malaikat. Ada nafsiyun, dari nafsu kita sendiri. Ada syaitaniyun, ada syaitan. Nah, kita membedakan yang mana yang 4 ini. Ar-Rahmani ma yalzamu ta'atan bi'ainiha. Geritik hati dari Tuhan itu adalah sesuatu yang melazimi akan taat dengan ketentuan tertentu taat itu. Umpamanya dalam hati kita ada terlintas, malam ini hendak sembahyang tahajud. Nah, itu ya geritik hati. Nah, sembahyang tahajud aja dalam hati dia geritik. Nah, dan geritik itu kuat. Hendak salat tahajud malam ini. Salat lain kada hendak tahajud aja di ainiha. Nah, ini menunjukkan bahwa yang timbul di hati itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal malaki, dari malaikat. Ma yalzamu ta'atan la bi'ainiha, yang melazimi akan taat tapi tidak tertentu kepada satu titik taat. Malam ini aku hendak sembahyang witir, tapi bisa juga aku sembahyang tahajud, tapi asa hendak sembahyang hajat, tapi ada pun geritik hendak membaca salawat, timbul pulang geritik hendak membaca Quran. Macam-macam jenis taat timbulan dalam hati. Nah, itu menunjukkan dari malaikat. Malaikat itu fungsinya adalah yang penting kita berbuat taat apapun yang kita laksanakan. Nah, itu dari malaikat. Di malam ini asa hendak membaca Yasin, ada juga geritik hendak membaca Tabarak, ada juga geritik hendak membaca surah Duhan, ada juga surah Kahfi. Macam-macam timbul di hati geritik. Nah, itu menunjukkan dari malaikat. Yang penting kita taat kepada Allah, surah apapun yang kita baca. Nah, kalau dalam hati sebutin aja Yasin dalam hati nih, nak membaca Yasin aja lain kada kebuka-buka, itu menunjukkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal nafsiyu, yang nafsu, ma yalzamu maksiatan bi'ainiha, yang melazimi akan maksiat dengan tertentu. Hati ini buat untuk melakukan satu maksiat tertentu. Misalnya hati hendak berjudi. Nah, ada kalau dihurufin lain-lain, diberi orang arak, ada minum, diberi perempuannya ada muzina, yang penting berjudi bang. Nah, ini menunjukkan bahwa geritik hati yang mengajaknya judi itu adalah nafsunya. Orang hendak melakukan perzinahan dengan si B perempuannya umpamanya, dihurufin yang D-nya kada mau, harus B itu kalau orangnya maka. Nah, ini menunjukkan nafsu. Yang keempat, wasyaitaniyun, syaitan. Ma yalzamu maksiatan la bi'ainiha. Nah, ini yang kita maksud syaitan di sini adalah yang melazimi akan maksiat tanpa ada ketentuannya. Nah, syaitan ini selalu memberikan masukan kepada kita untuk berbuat maksiat. Maksiat yang apa kadang kita jauhi, asal maksiat. Kita disuruhnya berjudi, kita kadang mau. Suruhnya zina, kita kadang mau. Suruhnya minum arak, kita kadang mau. Suruhnya riba, macam-macam. Arahan itu kadang ke maksiat tertentu. Yang penting kita maksiat. Nah, itu tujuan daripada syaitan.
Nah, itu yang kita disuruh Allah berlindung min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Target syaitan menggoda sedapat mungkin manusia agar kafir kepada Allah. Nah, Islam nih dibujukinya supaya kafir kepada Allah. Kalau itu kada mampan membujuk kita, dibujuknya kita supaya melakukan dosa-dosa besar. Kada mampan juga kita dibujuknya melakukan dosa-dosa kecil. Kada mampan juga ingin berusaha membujuk kita untuk melakukan sesuatu sehingga ibadah kita tertolak di sisi Allah. Walhasil tujuan syaitan itu adalah mengganggu manusia jangan sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik itu syaitan dari bangsa jin atau syaitan daripada bangsa manusia. Jadi syaitan ini ada manusia, ada jin. Nah, kalau jin itu ini langsung menggeritik, memasukkan khatar ke dalam hati kita. Nah, kalau syaitan yang jenis manusia ini berlangsung berhadap-hadapan dengan zahir kita. Orang yang mengajak kita kepada maksiat itu syaitan. Manusia tuh membawa kita untuk maksiat itu syaitan. Manusia yang mengajak kita untuk meninggalkan yang diwajibkan Allah itu syaitan. Bukan manusia, tapi syaitan. Anak kah, bini kah, kawan kah, siapakah yang merayu kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, mereka itu adalah syayatinul ins, syaitan-syaitan manusia. Jadi kadang syaitan itu barang gaib. Syaitan bisa di mana-mana. Setiap godaan-godaan dari manusia yang mengajak kita lalai kepada Allah itu syaitan. Nah, jadi surat Qul a'udzu birabbil falaq lawan Qul a'udzu birabbin nas ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW agar diamalkan, dibaca pagi, sore, 3-3. Satu riwayat lagi ditambah berdahulu Qul huwallahu ahad, hanya falak lawan nas, sore kayak itu juga. Sangat penting gunanya agar jasad kita terhindar daripada sihir-sihir, kejahatan orang-orang yang jahat, kejahatan-kejahatan malam. Itu Qul a'udzu birabbil falaq urusannya. Terhindar daripada godaan-godaan rayuan syaitan, baik syaitan manusia atau syaitan dari bangsa jin. Itu Qul a'udzu birabbin nas fungsinya untuk menjaga diri kita.